karena kehidupan dunia ini tidak mampu menampung apa yang Allah kehendaki berikan kepada orang-orang mukmin. Wali annahu ajallu aqdarihim an ayyujaziyahum fi dari la baqa'a laha. Dan karena kedudukan mereka, kedudukan orang mukmin terlalu mulia untuk diberi balasan di tempat yang tidak kekal. Ada lagi yang sangat terkenal. Jenengan sering dengar bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bahwasanya 2 rakaat sholat qobliyah subuh lebih besar daripada dunia dan seisinya. Lah gudang jenengan kan mboten cekap. Apalagi kok cuma laci. Gudang mawon mboten cekap. Oleh karenanya memang yang namanya pahala atau balasan, ya, balasan bagi hamba-hambanya yang beriman itu nanti di kehidupan akhirat ini. Karena di dunia tidak cukup. Apalagi dunia itu sifatnya fana. Dunia itu nanti ada akhirnya. Astagfirullah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari rahimakumullah, malam hari ini kita sampai ke hikmah yang ke-81. Niki enten sing kelahiran 81, mboten nggih? 71 enten boleh. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikmatu al-wahidatu wassamanun. Hikmah yang ke-81. Qala Asy-Syaikh Ibnu Athaillah radhiyallahu an. Asy-Syaikh Ibnu Athaillah radhiyallahu an beliau berkata, "Innama ja'alat darul akhirata mahallan li jazaa'i ibadihil mu'minin." Sesungguhnya Allah menjadikan kehidupan akhirat sebagai tempat balasan bagi hamba-hambanya yang beriman. Li'anna hadhihi dar la tasma'u ma yuridu ayyu'tiyahu. Karena kehidupan dunia ini tidak mampu menampung apa yang Allah kehendaki berikan kepada orang-orang mukmin. Mereka ini orang-orang. Wali annahu ajallu aqdarihim an ayyujaziyahum fi dari la baqa'a laha. Dan karena kedudukan mereka, kedudukan orang mukmin terlalu mulia untuk diberi balasan di tempat yang tidak kekal. Bapak Ibu, kita kan sering mengenal bahwasanya kalau orang menghadiri perawatan jenazah, mensolati, lalu kemudian ikut menguburkan. Niku pahalanya pernah disebut digambarkan seberapa besar Bapak Ibu? Sedua gunung Uhud nggih. Kan satu mulai menyolati, kemudian nanti yang ikut ke makam menguburkan dapat satu lagi, jadi 2 gunung Uhud. Nah, jenengan pun berapa kali? Nah, makanya dunia ini bagi orang-orang yang mukmin balasan pahalanya ini mboten cekap kalau diletakkan di dunia ini. Ada lagi yang sangat terkenal. Jenengan sering dengar bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bahwasanya 2 rakaat sholat qobliyah subuh lebih besar daripada dunia dan seisinya. Lah gudang jenengan kan mboten cekap. Apalagi kok cuma laci. Gudang mawon mboten cekap. Oleh karenanya memang yang namanya pahala atau balasan, ya, balasan bagi hamba-hambanya yang beriman itu nanti di kehidupan akhirat ini.
karena di dunia tidak cukup. Apalagi dunia itu sifatnya fana. Dunia itu nanti ada akhirnya. Kita umpamanya punya 7 pabrik, 7 bukit, ono vilae kabeh. Kebetulan bisa bangunnya umurnya pun 50. Kira-kira bisa menikmatinya sampai seberapa jauh? Umurnya 80 atau 90. Kan cuma 40 tahun, itu pun menikmatinya nggak leluasa. Umur swidak mau menikmati harta bendanya, dengan makan, nah, karena uangnya banyak, makannya dipenak-penake, udah banyak larangan. Nah, maka memang dunia ini tidak muat untuk eh, membalas dari kemukminan orang-orang yang beriman, yang beramal soleh itu. Niki makna singkatnya seperti ini. Nah, kemudian dijelaskan oleh Asy-Syarqawi, qala Asy-Syarqawiyyu yarhamuhullah. Asy-Syarqawi, mudah-mudahan Allah merahmati beliau. Beliau berkata, "Innama ja'ala." Jadi niki dijelaskan per niki niki. Nah, innama ja'ala. Kalau dari makna bahasa Arabnya saja innama ja'ala itu kan sesungguhnya yang menjadikan. Nah, itu belum belum tahu siapa yang menjadikan. Maksudnya ini dari sisi bahasa mawon nggih. Nah, kemudian disarai dijelaskan oleh Asy-Syarqawi, innama ja'ala ta'ala, berarti sesungguhnya yang Allah menjadikan ad-darul akhirata, kehidupan akhirat, mahallan li jazai ibadihil mu'minin, kehidupan akhirat sebagai tempat balasan bagi hamba-hambanya yang beriman. Li'anna hadidar la tasa'u ma yuridu ayyutiyahum. Karena kehidupan dunia ini tidak mampu menampung. Menampung apa? Min anwa'in na'imi hasan wala maknan. Tidak mampu menampung segala jenis kenikmatan yang Allah kehendaki berikan kepada mereka orang mukmin, baik dalam bentuk fisik maupun makna. Amal awalu, adapun balasan pertama, adapun alasan pertama, amal awalu, mengapa kok dunia ini nggak muat buat membalas orang-orang mukmin? Karena fali annaha, karena dunia itu dhayiqatul aktor, sempit batas-batasnya. Wa yu'tiyallahu li ahadil mu'minin fidaril akhirati. Sedangkan Allah memberikan kepada seorang mukmin saja di akhirat nanti fi mulkin wahidin, sebuah wilayah atau kerajaan, satu kerajaan, minhum, di antara orang mukmin itu, masirata sab'i mi'ati amin kama warada fil khabar. Seluas perjalanan 700 tahun sebagaimana disebutkan dalam hadis. Jadi satu orang mukmin itu punya nanti kalau di akhirat itu luasnya seperti 700 tahun. Berarti seluas pundi, Pak? Kira-kira di sini sampai ke Malioboro atau ke Keraton 2 jam jalan kaki nyampe betul. Nggih. Nanti penjelasan detailnya nggih. 700 tahun perjalanan itu seberapa? Nanti kita compare, kita bandingkan dengan hadis yang lain. Ini hadis yang lain, ini dalam kitabnya tidak ada, tapi saya carikan mana sih hadisnya gitu. An Abi Musa al-As'ari radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Musa al-As'ari radhiyallahu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Rasulullah bersabda, inna lil mu'mini fil jannati la khaymatan
min lu'lu'ati wahidatin mujawwafatin. Tuluha sittuna milan lil mu'minina fiha ahlun. Yatufu alaihimul mu'min fala yara ba'duhum ba'da. Hadis muttafaqun alaih diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim. Dari Abu Musa radhiyallahu an dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya seorang mukmin di surga akan memiliki kemah dari satu mutiara besar yang berongga. Panjangnya 60 mil. Di dalam kemah itu terdapat keluarganya dan mukmin tersebut dapat saling mengunjungi mereka tanpa saling melihat. Panjangnya 60 mil. Sak mil niku berapa? Jadi kita penjelasannya mil dulu nggih Bapak Ibu. Eh, Penjelasan tentang ukuran mil. Niku saya ambil dari syarat-syarat qashar salat. Semerap nggih qashar salat. Adapun seorang musafir yang mendapat keringanan untuk mengqashar salat jika padanya terpenuhi beberapa syarat berikut. Pertama, perjalanannya mencapai 2 marhalah. Yang dimaksud 2 marhalah adalah perjalanan 2 hari normal untuk pergi saja dengan hewan tunggangan yang diberikan beban berupa barang bawaan, bawa unta dengan banyak barang bawaan. Dengan menghitung keadaan-keadaan semisalnya menurunkan beban, memasang pelana, turun untuk melaksanakan sholat, makan, minum, istirahat, dan sebagainya. Jika diukur dengan jarak, maka jaraknya adalah 48 mil Hasimiyah. Dengan anggapan 1 mil itu 6.000 hasta. Menurut pendapat muktamad atau yang resmi dari madhab As-Syafi'i. Gambaran perhitungannya adalah sebagai berikut. 1 mil itu 6.000 hasta. 1 hasta itu 60 cm. Maka 48 dikali 6.000 sama dengan 288 hasta. Sehingga jarak safarnya 288.000 kali 50 cm. Hasilnya 144 kilometer. Berdasarkan perhitungan di atas, maka menurut pendapat resmi madhab Syafi'i, seseorang bisa mendapatkan keringanan untuk mengqashar sholat apabila jarak safarnya mencapai 144 kilometer. Pak, biasanya kulo 80. Nah, nanti ada pendapat itu. Adapun Al-Imam Ibnu Abdul Bar berpendapat bahwa 1 mil 3.500 hasta. Dan Al-Imam As-Samhudi menyepakatinya. Gambaran perhitungannya 1 mil 3.500 dan seterusnya, totalnya 84. Ini yang biasanya kita pakai nih. Atau kalau jenengan pokoknya keluar desa sudah bisa jamak qashar. Kan ada pendapat seperti itu. Pernah dengar Bapak Ibu? Pokoknya nek pun ngelangkai kali niku. Tapi saya nggak mengikuti itu. Yang saya ikuti yang ini. Jadi kalau saya pulang ke rumah mertua niku kira-kira 120. Saya ngikuti yang ini. Saya sudah boleh jamak qashar. Jadi 1 mil tadi 144 nggih. 144 dikalikan 60 mil. 144 kilometer dikalikan 60 mil. Berarti kan ada banget toh Bapak Ibu. Jadi jenengan kalau di dunia ini mempunyai rumahnya kok tidak lebar, rumahnya sempit, ampun khawatir. Jadi hamba Allah yang baik nanti Allah insya Allah akan membalas dengan seambrah-ambrah nanti di sana. Bapak kalau bisa ya di dunia juga seambrah-ambrah, di akhirat ya seambrah-ambrah.
Kan karepe orang kan memang begitu. Di dunia kaya raya, baik hati, dermawan, mati, husnul khotimah, di akhirat masuk surga. Ya enten ngoten niku tapi sedikit. Di antara yang sedikit itu Nabi Sulaiman, Nabi Dawud, Nabi Yusuf yang kaya, tapi tetap mukmin. Orang-orang yang asalnya miskin dan kemudian menjadi kaya raya mboten kuat niku contohnya Korun, Saklabah, pun ngertos ceritanya guys sedaya. Niku orang-orang yang nggak kuat kaya. Kok sekarang umpamanya nuwun sewu, tanah saja tidak punya, pun di nggih, sebaik-baiknya kalau bekerja kan tetap harus bekerja. Tapi kemukminannya harus diperkuat, ibadahnya harus diperkuat agar nanti ibaratnya kan Mas, di dunia niku nek pun kesulitan, jangan nanti di akhirat kesulitan. Biar tidak rugi dua kali. Wis nuwun sewu kan ada orang-orang yang di dunia ini sulit, hidupnya sempit, kemudian tidak taat kepada Allah. Nah, itu kan nanti ruginya dua kali. Ya, mudah-mudahan tidak ada orang-orang seperti itu di antara kita. Oke, Bapak Ibu, niki ada sebuah hadis. Nah, dunia yang seluas ini itu tidak mampu memuat pahala orang-orang mukmin. Dunia niku sak luase sak pundi sih. Niki dari Abu Hurairah. Nggih. Abu Hurairah berkata, ketika Nabi Allah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk bersama para sahabatnya, tiba-tiba lewat di atas mereka. Tiba-tiba awan lewat di atas mereka. Lalu Nabi Allah Rasulullah bertanya, apakah kalian tahu apa ini? Faqalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Para sahabat menjawab Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Nabi bersabda, ini adalah awan. Ini adalah hujan yang Allah tabaraka wa ta'ala gerakkan menuju kaum yang tidak bersyukur kepadanya dan tidak berdoa kepadanya. Maksudnya, orang niku mau taat atau tidak taat kepada Allah, tetap dapat rezeki berupa hujan. Kemudian Nabi bertanya lagi, apakah kalian tahu apa yang ada di atas kalian? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Nabi bersabda, itu adalah langit, sebuah atap yang terjaga, dan gelombang atau awan yang terkendali. Kemudian Nabi bertanya lagi, apakah kalian tahu berapa jarak antara kalian dan langit itu? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Nabi bersabda, jarak antara kalian dan langit itu adalah perjalanan selama 500 tahun. Jadi jarak antar langit itu kalau perjalanan tadi 2 hari itu 84 atau 144 kilometer. Lah niki 500 tahun jaraknya antar kita dengan langit itu. Berarti pinten nggih tinggal ngalikan. Kita ambil pendapat yang 84 dikali 500 nggih mun kathah banget. Nggih. Artinya dunia yang seluas itu sampai kan masih dunia, langit itu kan masih dunia kan. Itu saja tidak muat untuk memberikan pahala-pahala bagi orang mukmin. Kemudian Nabi bertanya lagi, apakah kalian tahu apa yang di atas itu? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Di atas itu, Nabi bersabda, di atas itu ada dua langit dan jarak antara keduanya adalah perjalanan selama 500 tahun. Jadi kita di bumi, di atas bumi dengan langit itu 500 tahun. Nanti antara langit yang pertama dengan yang kedua niku 500 tahun. Nah, ngoten niku begitu seterusnya hingga disebutkan 7 lapis langit dengan jarak antara setiap dua langit seperti jarak antara langit dan bumi. Berarti ada 8. 8 kali 500. Pak 8 Pak bukan 7 nggih kan? Mulai dari bumi ke
Langit pertama 500, pertama ke kedua sampai ke 7. Niki mungkin bisa diilustrasikan sebagai gambaran betapa sangat luasnya dunia ini. Itu pun tidak mampu untuk memuat pahala orang-orang mukmin. Karena Allah menghendaki memberi pahala kepada orang mukmin itu adalah yang terbaik. Dunia ini sempit kalau hanya kalau dipakai untuk dibandingkan pahala yang harus diberikan kepada orang mukmin. Berarti Gusti Allah kan apik sangat tuh Bapak Ibu. Nih, ganjaran kita itu kan tikel matikel. Kita itu nggak modal. Ini modalnya, ya ada modalnya lah. Modalnya apa? Modalnya karep kemudian dikerjakan. Kemudian Allah menolong kita bisa sholat, kita bisa taat. Nanti diberi sebesar, sebanyak, seluas itu. Nah, mengapa kok cerita ini, eh, kisah ini di dalam hadis didetailkan oleh Rasulullah itu adalah dalam rangka agar para sahabat-sahabat itu semangat untuk beriman dan beribadah kepada Allah. Oke, kita ini kan memang kalau semangat ini ngeten iki biasanya. Nanti kalau sedekah satu dibalas sampai 700. Nanti kalau banyak istighfar nanti hidupnya kepenak. Niku nggih bener ya. Niku nggih nggih, tapi di akhirat lebih besar lagi. Kemudian Nabi bersabda di atas itu ada ares dan jarak antara ares dan langit ketujuh sama dengan jarak antara dua langit berarti 500 tahun perjalanan. Kemudian Nabi bertanya lagi, apakah kalian tahu apa yang ada di bawah kalian? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Nabi bersabda, itu adalah bumi. Kemudian Nabi bertanya lagi, apakah kalian tahu apa yang ada di bawah itu? Nabi bersabda, di bawahnya ada bumi lain. Ada bumi lain dan jarak antara keduanya adalah perjalanan selama 500 tahun. Begitu seterusnya hingga disebutkan 7 lapis bumi dengan jarak antara setiap dua bumi adalah perjalanan selama 500 tahun. Kemudian Nabi bersabda demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, di tangan kekuasaan Allah. Jika kalian menurunkan seseorang dengan tali ke bumi paling bawah, dia akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa qara'a, kemudian Rasulullah membaca ayat, dialah yang awal dan yang akhir, yang nyata dan yang tersembunyi, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Al-Hadid 3. Jadi kalau bagi satu orang mukmin balasannya itu sebesar itu, fama dzannaka bi khawasihim fatadhiku la mahalata masafatud dunya an kulliyati jazaihim. Maka bagaimana menurutmu dengan orang-orang istimewa dari kalangan orang mukmin? Sudah pasti jarak dunia ini akan terlalu sempit untuk menampung keseluruhan balasan atau pahala mereka. Terlalu sempit Bapak Ibu. Apakah hal ini ada di dalam ayat Al-Quran? Ini saya carikan. Dapatnya ada di Quran surat Qaf atau surat ke-50 ayat 35 sebetulnya. Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki dan pada kami masih ada lagi tambahan nikmat. Jadi sampai-sampai diilustrasikan di dalam surga nanti itu adalah apapun yang dikehendaki itu bisa diperoleh. Pak, saya ingin makan mangga tapi sing boten enten getire. Enten mangga, saya karena seneng mangga pinginnya mangganya besar. Ngoten lho. Insyaallah nggih keturutan nek teng surga. Nah, ngoten. Sampai ngoten niku, Bapak. Jadi Al-Qur'an itu isinya ada dua terkait dengan janji dan ancaman. Ada ancaman kalau Al-Quran itu sedang mengungkap, menceritakan neraka. Niku nggih pedih sekali. Orang di neraka itu nanti mau mati, itu disegerkan lagi untuk disiksa lagi.
Pokoknya nggak boleh mati. Kalau orang di dunia kebakar, kan mati sudah, nggak bisa merasakan sakit. Tapi kalau di neraka, itu dihidupkan lagi, disiksa lagi. Nah, begitu juga saat Al-Quran menceritakan kenikmatan-kenikmatan sebesar itu juga. Itu diantaranya berfungsi agar kita betul-betul semangat untuk beriman, bertakwa yang lebih baik lagi. Tapi kan kadang-kadang kalau anak muda sekarang ini kan pernah saya dengar, gopo ganjaran. Kita memang ganjaran itu apa ya, tidak usah diarep-arep sebetulnya. Sama kalau kita itu bekerja, yang penting bekerja yang baik, insya Allah kalau kita itu petani ya akan panen yang baik. Tetapi kalau orang niku belum nanem aja belum sudah berharap panen. Niku kan kalau kita punya bos-bos niku kan rodok iki bocah kok disuruh kerja, kerja aja belum kok wis mikirkan gaji wae kan gitu. Kerja dulu kan. Nah, itu tadi alasan yang pertama bahwasannya dunia ini terlalu sempit sebagai wadah balasan atau pahala-pahala yang dijanjikan oleh Allah. Oleh karenanya Allah ngasihnya pahala di akhirat nanti. Amma sani, alasan yang kedua, fali anna dunya mausumatun bidana ati wan naqsi. Karena dunia ini sudah disifati atau dicap dengan kehinaan dan kekurangan. Dunia niku memang ino, memang kurang. Lah, namanya saja dunia. Dunia niku kok kurang pripun? Ino pripun? Nah, dunia itu kan tidak abadi, tidak kekal. Sesuatu yang baik itu kemudian menjadi jelek. Kan biasanya begitu. Dunia. Contoh, dua orang bekerja sama mendirikan perserikatan atau perseroan. Saat semangat untuk mencapai cita-cita, sangat saat semangat mencapai cita-cita ini dua orang atau tiga orang ini semangat kerjanya. Tetapi begitu dunia pun dikasihkan, niku seringkali menjadi tengkar kan ngoten nggih Bapak Ibu. Jenengan semerep mie sedap, mie Indomie, super mie. Nah, niku kok banyak merek mie itu ternyata nggih ada perpecahan-perpecahan gitu itu. Akhirnya jadi banyak merek mie itu. Saya nonton di YouTube Bapak Ibu. Itu ternyata dulu si siapa gitu kan bingung kerjasama yang satu modalnya tepungnya kan ngoten. Nah, kemudian setelah sukses terjadi perpecahan. Nah, dunia ini seperti itu. Dunia itu seringkali kalau banyak, itu kan kita repot untuk menjaganya. Nuwun sewu umpama nih. Saat seseorang itu tidak punya mobil, mobilnya sing apik, sing kinyis-kinyis, kan mboten terlalu khawatir toh Bapak Ibu. Mboten terlalu khawatir hilang, mboten terlalu khawatir kebaret. Nih. Tapi begitu kita punya mobil yang bagus, kinyis-kinyis alus ngoten niku. Nah, nang parkiran wae wis yang disenggol wong ora kan gitu. Nah, itulah sifat dunia niku ngoten niku. Nggih. Oleh karenanya kita yang lebih mulia dari dunia itu harusnya mampu mengendalikan diri. Ya wis mobilku apik, halus. Nah, ya insya Allah ora kebaret ya ora apa-apa wong memang dienggo kan gitu. Memang dipakai buat los mawon. Nah, kalau kita nggak los, malah kita menjadi resah.
Lah, itulah yang namanya dunia itu hina itu seperti itu, Bapak. Tapi kalau dunia kita manfaatkan untuk kebaikan, jadinya sana dunia lagi. Karena kita gunakan untuk kepentingan akhirat. Kekurangan. Dunia ini juga penuh kekurangan. Tidak ada kesempurnaan di dunia ini. Enten mawon. Umpamane. Pohon itu lebih bagus. Tapi sayang. Biasanya orang kan begitu. Kali, kali nawa nih. Kali Cudi kan sing mriko nggih. Gajah Wong. Kali Gajah Wong itu dulu banyune bening. Saiki lah ngoten niku lho, dunia ngoten niku. Enten mawon kekurangane ngoten. Coba kalau itu kemudian kita terapkan pada diri kita. Yang sifatnya duniawi niku tubuh kita. Niku sifatnya duniawi. Keimanan niku kan sanes duniawi. Ya. Iman, takwa niku sanes duniawi walaupun nanti diwujudkan ke fisik, tapi yang paling penting ketakwaan, rasa takwa, rasa iman itu. Niki menjelaskan tentang dunia itu dicap dengan kehinaan dan kekurangan. Wal asya'ul lati yatana'amu biha ahlul jannah umurun syarifatun. Sedangkan hal-hal yang akan dinikmati oleh penduduk surga adalah perkara-perkara yang luhur. Perkara yang luhur tentu media yang tidak luhur tidak mampu untuk memuatnya. Kama jaa fil akhbar, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, inna mauti asauti ahadikum fil jannati khairun minat dunya wa ma fiha. Niki Bapak Ibu, niki ekstrim nggih. Niki Rasulullah dawuh ngeten niku. Sesungguhnya tempat seluas satu cambuk salah seorang dari kalian di surga lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi cambuk itu kan ada tempat untuk mendelehnya, meletakkannya. Nah, tempatnya cambuk itu dibandingkan dunia dengan seisinya itu masih lebih baik tempat cambuk yang ada di surga itu. Jadi niki juga memberi semangat bagi orang-orang yang umpamanya banyak kekecewaan di dunia. Kekecewaan di dunia niku napa Bapak Ibu? Nggih kathah nggih, mboten usah dicontohke. Contoh, saya bercita-cita nggak kesampaian. Saya punya uang, saya mau begini, tapi ternyata di jalan dibegal orang atau macam-macam lah. Kecewa. Sampai pada kecewa umpamanya. Saya itu berharap agar dengan saya berbuat baik, orang di kanan kiri saya itu juga baik, tapi kok enggak. Nah, itu kekecewaan. Oleh karena itu, kekecewaan itu terus kalau melihat gadis seperti ini harusnya kekecewaan itu diarahkan ya wis sing penting kita itu di dunia ini mergawe untuk kepentingan akhirat kita dalam pengertian beribadah kepada Allah. Kalau kita berbuat baik itu adalah berharaplah balasan dari Allah, ampun dari orang kanan kiri. Loh Pak, kan memang betul Pak. Kalau orang itu berbuat baik, biasanya orang di kanan kiri akan juga berbuat baik. Nah, kita kalau seperti itu berarti berbuat baik karena mengharapkan balasan perbuatan baik orang lain. Sanes mengharap balasan dari Allah. Harusnya mengharap balasan dari Allah mawon tok. Contoh, kita membiayai anak dari kecil sampai besar, sampai kemudian menikah. Kadang-kadang sesudah menikah mawon sik sok nyangoni to wong tuwa nggih Bapak Ibu. Nggih, leres nggih. Nah, ngoten niku mboten usah berharap nanti anak saya akan membalas kebaikan dengan saya. Ampun, niki adalah perintah Gusti Allah, saya itu mempunyai tanggung jawab kewajiban untuk mendidik anak sampai besar. Nah,
Kok masih sudah nikah, masih dikasih sangu? Itu adalah untuk hubungan baik. Biar karena orang kalau saling mengasihi hadiah itu nanti akan terjadi rasa sayang sehingga baik kan ngoten. Nah, itu diperintahkan oleh Allah. Sehingga nanti kalau ada apa-apa nih, mudah-mudahan enggak. Tapi kalau seandainya pas mboten perasaane anake pas mboten enak, kita sapa kok suarane rada kenceng niku mboten tek kelaran gitu. Kita enggak ketaton gitu. Ya, karena dulu itu kebaikan saya memang perintah Allah, ngoten mawon. Nah, kalau orang bisa seperti itu biasanya hidupnya tenang. Nah, itulah yang disebut di antaranya, wahai jiwa yang tenang. Ya ayat Tuhan, nafsul mutmainnah. Tenang, percaya kowe Gusti Allah pasti membalasnya. Gak dibalas wong ya ben. Niki wis pokoke nang surga nanti wis balesane Gusti Allah luar biasa. Wa inna nura siwari huraa yatmisu nura samsi. Dan sesungguhnya cahaya gelang seorang bidadari dapat menghapus cahaya matahari lho Bu. Gelangnya kayak nopo niku. Cahaya matahari kalah dengan cahaya gelang. Pinten gram niku berarti. Luar biasa. Niku teng surga ngoten niku. Lho Pak niku kan bidadari. Lah jenengan akan lebih mulia daripada bidadari di surga. Nggih manusia yang masuk surga, bidadari niku pembantu-pembantunya. Wali annahu ajallu aqdarihim an ayyuja ziyahum fidar la baqo ala. Dan karena kedudukan mereka terlalu mulia untuk diberi balasan di tempat yang tidak kekal. Dunia ini tidak kekal, maka tidak kurang panjang untuk membalas orang-orang mukmin, orang-orang muttaqin, orang yang mukmin dan bertakwa. Di anna kullama yafna wa intolat muddatuhu kala syi'ah. Karena segala sesuatu yang fana meskipun masa hidupnya panjang pada hakikatnya tiada artinya. Maksudnya ngeten Bapak Ibu. Dulu baik kok tiba-tiba di akhir hidupnya niku mboten baik. Kan mboten eman-eman ngoten niku. Kita punya temen, wah dulu baik sampai berpuluh-puluh tahun, tiba-tiba jadi nggak baik kan. Yang seakan-akan baiknya puluhan tahun itu bisa terhapus hanya karena ketidakbaikan yang mungkin 1 tahun terakhir. Nah, begitu juga kalau umpamanya dikasih nikmat di dunia. Padahal Allah ingin memberikan nikmat itu seterusnya. Tapi karena dunia itu harus berakhir, nah, lah kok berakhir kenikmatan? Berarti kenikmatan yang enak itu kenikmatan yang terus menerus. Yang tidak ada akhirnya. Dan itu tentu kenikmatan yang bukan ada di dunia ini. Tapi kalau kenikmatan itu dihubungkan dengan Allah, contoh kenikmatan ibadah. Ibadah itu kan nikmat Bapak Ibu. Sing saged nerimo kenikmatan itu. Kan sampai disebut di dalam hadis itu manisnya ibadah, manisnya ibadah, halawatul dzikir atau manisnya zikir, manisnya iman. Manisnya itu adalah kata mewakili kenikmatan yang enak. Nah, kalau orang itu bisa beribadah sampai seperti itu, maka di dunia itu merasakan nikmat, nanti di akhirat juga merasakan nikmat. Yang lain, contoh yang lain, sesungguhnya orang kalau sedekah itu kan hatinya lega seneng. Leres mboten? Nggih. Weweh mboten nggih. Maka ngasih hadiah dan seterusnya. Itu hati senang. Nah, tang dunya ono seneng, kemudian nanti di akhirat juga ada kenikmatannya. Bal a'tahumul khuluda fin na'im. Sebaliknya, Allah memberikan kepada mereka yang beriman tadi keabadian dalam kenikmatan.
wal baqa ad-daima fil mulkil muqim, dan kekekalan dalam kerajaan di dalam surga yang abadi. Jadi surga itu diabadikan. Ya, sekali lagi ini adalah sebuah motivasi agar kita nek pas lagi sergep nggih tambah sergep, nek pas lagi males bangkit untuk tidak males lagi. Nek susah kemudian bisa bersabar. Nek pun sabar pun lami nggih tambah kuat sabare kan ngoten niku. Nek lagi punya kenikmatan nggih syukur. Nek lagi sudah pada posisi bersyukur nggih tambah syukure. Sampai diceritakan sebegitu besarnya kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang beriman nanti. Nggih, untuk malam hari ini cekap semanten kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma sabbit imanana wa nawwir qulubana wa barik lana fima a'taitana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma yassir lana umurana umurad dunya wal akhirah. Allahumma hasil maqasidana antal muhasilu wa la muhasila ila anta ya Allah. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun dan mohon maaf apabila ada khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.